belajar dan mengenali pola layaknya manusia. Teknologi ini sering digunakan dalam banyak hal, seperti pengenalan wajah, rekomendasi konten, dan analisis data besar. Dalam dunia pendidikan, deep learning bermanfaat untuk menganalisis proses pembelajaran siswa. Bisa juga membantu dalam perekomendasian materi, serta membantu juga dalam penilaian otomatis. Jadi sebenarnya, deep learning ini bisa mempermudah proses pembelajaran di kampus. Sayangnya, masih banyak mahasiswa yang belum tertarik untuk mengikuti pelatihan deep learning. Banyak yang mengira materinya rumit, kurang relevan dengan jurusan mereka, atau bahkan mereka bingung harus mulai dari mana. Kira-kira kalau dengar kata deep learning, apa yang terlintas di pikiran Abang? Pernah dengar sih kalau deep learning itu biasanya dia berkaitan dengan AI ataupun teknologi Kak, komputer gitu kan. Cuman kalau yang saya baca sih itu hal yang cukup rumit karena banyak hal teknis yang perlu dipelajari. Itu ya sih Kak kalau tentang deep learning. Makasih ya Bang. Kamu pernah tertarik ikut pelatihan atau kursus tentang AI? Sebenarnya pernah kepikiran ikut, apalagi bagus buat nambah skill. Tapi setelah lihat materinya, ternyata susah banget. Dan aku takut nggak bisa ngikutinnya dengan baik. Tapi kalau menurut aku sih, deep learning itu lebih cocok dan lebih relevan untuk anak jurusan teknologi, bukan jurusan aku. Oke, baik. Ini sih Kak, saya boleh bertanya? Apa tuh Kak? Kalau kampus ini menyediakan pelatihan deep learning gratis, kakak mau ikut nggak? Kalau gratis sih mau banget. Apalagi kalau materinya dijelasin secara dasar dan step by step. Oke Kak, makasih ya Kak. Sama. Lalu, bagaimana caranya agar mahasiswa lebih tertarik? Pertama, mulailah dari materi dasar. Jangan langsung ke coding yang rumit. Kedua, manfaatkan pelatihan gratis atau yang bersubsidi. Ketiga, belajar bersama teman-teman supaya lebih seru dan saling memotivasi. Dengan langkah kecil, belajar deep learning bisa jadi menyenangkan dan tidak terasa menakutkan. Dari pembahasan dan wawancara tadi, kita dapat simpulkan bahwa deep learning punya peran besar dalam dunia pendidikan, tetapi minat siswa untuk mempelajarinya masih cukup rendah. Sebenarnya, belum belajar deep learning sekarang sangat luas. Ada banyak kursus atau pelatihan gratis yang mudah diakses, baik dari kampus maupun platform online. Tapi tantangannya, banyak mahasiswa yang merasa kesulitan memulai karena melihat materinya yang terlalu rumit. Padahal, jika dimulai dari dasar, deep learning ini bisa bermanfaat dan dipelajari oleh siapa saja loh, bahkan bukan anak jurusan IT sekalipun. Harapannya, kampus bisa lebih aktif dalam menyediakan pelatihan dan pendampingan. Dengan begitu, mahasiswa dapat mempunyai kesempatan untuk mengetahui lebih dalam tentang teknologi ini. Semoga dengan semakin banyaknya informasi dan fasilitas, minat mahasiswa terhadap deep learning bisa meningkat. Karena di masa depan, kemampuan memahami teknologi ini akan jadi salah satu kunci penting untuk bersaing di masa depan.